Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel aku, yaitu Zahra Nur Azizah. Pada kali ini aku akan membahas materi tentang media sosial dalam perspektif Islam. Kalian tahu nggak sih apa itu media sosial? Pasti kalian udah nggak asing dengan media sosial. Media sosial sendiri merupakan platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menciptakan konten secara daring. Nah, biasanya jenis media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat adalah Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Meskipun zaman Nabi Muhammad SAW belum ada media sosial, tapi rambu-rambu dalam berinteraksinya diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya adalah dalil naqli tentang menggunakan media sosial terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu." Dari arti surat di atas dapat diketahui bahwasanya ketika kita menerima sebuah informasi termasuk dari media sosial, maka kita perlu cek kebenarannya atas informasi yang telah kita terima. Pengecekan informasi tersebut bisa kita tanyakan kepada pemberi informasi atau mengecek ke sumber-sumber yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, teman-teman, dalam Islam ada loh adab dalam bermedia sosial. Yang pertama yaitu niat yang baik. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, Imam Al-Zarnuzi menyebutkan banyak perbuatan yang secara lahirlah adalah amal duniawi, tetapi karena baiknya niat akan menjadi amal akhirat bernilai ibadah jika diniati dengan niat yang baik. Adab yang selanjutnya yaitu memilih teman yang baik. Dalam memilih teman yang baik, kita harus mencari teman yang banyak memberikan manfaat ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Putuskan pertemanan dengan yang suka posting perkara buruk, jorok, atau ada unsur pelecehannya, baik kepada sesama muslim apalagi kepada ulama, karena berteman dengan orang yang seperti itu sama saja menjeburkan diri ke jurang yang kebinasaan. Lalu adab yang ketiga yaitu meneliti fakta informasi yang diterima. Kebenaran akan menjadi apa yang kita sampaikan di media sosial bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia dan di akhirat. Sikapi dan rumuskan bagaimana penggunaan media sosial secara santun dan beradab. Salah satunya dengan cara tabayun, cek dan recheck. Lalu yang keempat ada sampaikan informasi atau memberikan komentar dengan cara yang baik. Sampaikan informasi di media sosial dengan cara yang baik. Begitu juga saat memberikan komentar. Komentar yang baik merupakan komentar yang tidak mengandung unsur sara, tidak memulai konflik, dan tidak berkata kasar. Berikan komentar sesuai dengan fakta yang akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang selanjutnya ada hindari bahasa yang menyinggung, menyakiti, atau menghina orang lain. Untuk kita, para pengguna di media sosial perlu menjaga kehati-hatian dan adab kesopanan dalam bertutur kata di media sosial agar tidak menyakiti, menyinggung, menghina orang lain. Pikirkan sebelum melakukan. Dan adab yang terakhir yaitu bersikap bijak. Bijak dalam bermedsos berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalani pertemanan di medsos memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki karakter, pengetahuan, wawasan, serta pola pikir yang berbeda-beda. Sehingga ketika mengirim informasi ke media sosial harus lebih berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung.
Nah, yang selanjutnya ada karakter dalam adab bermedia sosial. Yang pertama, yaitu saling menghormati dan menghargai antar pengguna atau netizen ketika berinteraksi di media sosial. Lalu yang kedua, hindari mengunggah berita atau informasi. Yang ketiga, gunakan media sosial yang sehat dengan mengunggah status atau informasi yang bermanfaat. Yang keempat, tidak memproduksi atau menyebarkan berita bohong seperti hoax dan ujaran kebencian ketika bermedia sosial. Lalu yang terakhir, semua pengguna media sosial khususnya di Indonesia harus mengutamakan kesatuan dan persatuan. Nah, teman-teman, itu dia karakter dalam adab bermedia sosial. Adapun hikmah yang akan didapat apabila mematuhi adab dalam bermedia sosial yaitu yang pertama yaitu terhindar dari informasi atau berita bohong seperti hoax. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Lalu yang keempat, terjalin hubungan yang harmonis antar sesama. Dan yang terakhir, terhindar dari tindakan yang didiskriminatif, utamanya yang menyangkut dengan unsur SARA. Nah, teman-teman, itu dia materi-materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mematuhi adab-adab dalam bermedia sosial. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.